Bapak Ibu hadirin yang mulia, diizinkanlah kita pada acara yang keenam, yaitu tausiah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Azhar Abdul Syibah. Kepadanya yang tidak tepat dipersilakan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Sesungguhnya yang paling terbaik di antara kalian adalah yang baik akhlaknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Di dalam sejarah tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang tidak jujur. Bahkan Rasulullah SAW mendapat gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Dan ini diberikan oleh seluruh kalangan tidak hanya kaum muslimin. Dan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan beliau dalam menyebarkan dakwah sehingga dapat kita contoh. Karena kita yang saat ini belajar dan remaja 20, 30, 40 tahun yang akan datang akan menjadi seorang pemimpin. Stand of today, leader of tomorrow. Pemimpin hari ini, pelajar hari ini, pemimpin hari esok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Undur maqala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Elza Syifa yang telah berkenan menyampaikan dakwah Islam. Lanjut, dakwah Islam yang kedua akan disampaikan oleh saudara Lukman Ardiansyah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Salawat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam dengan ikhlas dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Disehatkan jasmani rohaninya, amin. Dibarakahkan umurnya, amin. Dipermudah segala urusannya, amin, amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sadaqallahu maulana al-alimul karim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin
Walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Akang Kiai Saifuddin Al-Quruni selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Min Cibarusah, kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan jasmani, amin, dibarokahkan rezekinya, dibarokahkan umurnya, dipermudah segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Dan segenap para asatidz wal asatidah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau. Dan yang saya hormati para wali santri-santriat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pengajian bulanan ini. Sama-sama marilah kita panjatkan puja-puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat, beribu-ribu nikmat. Dan dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan pada baginda alam kita, Nabi yang besar, dibesarkan oleh Allah yang maha besar, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Allah yang maha agung, Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, yakni Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirin wal hadirat, rahimakumullah wa hadakumullah. Kita tahu bahwa sepanjang sejarah perjalanannya mencatat orang-orang besar. Ada orang besar oleh karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Apabila pangkat, jabatan, dan kekuasaan itu telah selesai, maka selesai pula lah kebesaran itu sampai di situ. Ada orang besar oleh karena harta, benda, dan kekayaan yang dimilikinya. Apabila suatu saat dia jatuh bangkrut, kebesaran itu pun selesai sampai di situ. Dan ada pula orang yang besar karena ia dibesar-besarkan dan mencapai setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Apabila suatu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Akan tetapi baginda kita Nabi yang besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu ingati maulidnya, beliau besar bukan lantaran pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Beliau besar tidak karena harta benda dan kekayaan, dan beliau besar tidak besar-besarkan oleh umatnya. Akan tetapi beliau besar dibesarkan oleh Allah yang maha besar. Satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah yang maha besar, bagaimana hebatnya orang itu untuk mengecilkan orang itu, maka tidak akan bisa. Dan satu kali orang sudah dikecilkan oleh Allah, sudah dihinakan oleh Allah, sebesar apa, bahkan satu dunia orang mau mengangkat beliau, tentu tidak akan bisa naik. Dia akan tetap hina dan kecil. Sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswatun hasanah bagi kita semua. Bagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan yang baik bagimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dalam semua bidang yang komplit dan lengkap. Rasulullah menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, menjadi panglima perang, dan masih banyak yang lainnya.
Jadi sangat pantaslah jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua. Walaupun Rasulullah sama-sama manusia dan kita, namun yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Bisa kita manusia dulu tidur, Rasulullah juga tidur, tetapi tidurnya kita dengan tidurnya Rasulullah itu sangat berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya matanya saja yang tidur, tetapi hatinya tidak pernah lupa, hatinya selalu tertuju, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla Jalla. Ayol hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus kedua ke dunia ini bukan hanya untuk mengubah bangsa Arab pada saat itu sebagai penyembah berhala. Rasulullah juga mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah SAW begitu gigih dalam memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, budaya untuk kesejahteraan dalam Islam. Tapi dalam perjuangan Rasulullah SAW, beliau selalu mengedepankan selalu mengedepankan budi pekerti, selalu mengedepankan perilaku baik, selalu mengedepankan adab. Karena apa? Adab fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Rasulullah alaihi wasallam juga menurut riwayat beliau memperingati hari kelahirannya atau maulidnya sendiri, yaitu dengan cara berpuasa di hari Senin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pada hari itu aku dilahirkan. Demikian bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati hari kelahirannya sendiri dengan cara berpuasa di hari Senin. Dan kita sebagai umatnya sangat perlu untuk memperingati hari kelahirannya untuk menghidupkan Islam. Orang siapa yang berinfak 1 dirham untuk penyelenggaraan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjalankan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia akan menemani Abu Bakar Siddiq di surga. Maka sungguh dia telah menghidupkan Islam. Wa qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman fi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Telah berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk penyelenggaraan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menemaniku di dalam surga nanti. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah benar-benar menghidupkan Islam. Demikian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.